Shalom, selamat hari Minggu, selamat datang untuk beribadah bersama di GBI Rahmat Immanuel Hotel Ciputra pada pagi hari ini. Kita akan segera memulai ibadah kita dan untuk itu kami undang Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita bersatu di dalam doa. Segala hormat dan puji syukur kami panjatkan bagimu Bapa, Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Sungguh besar kasih setiamu Bapa. Engkau telah datang ke dalam dunia ini menjadi manusia untuk menebus kami dari hukuman dosa. Dan Engkau juga telah memberikan kepada kami Roh-Mu yang kudus, yang menolong kami di dalam berbagai-bagai kelemahan kami, mengingatkan kami akan firman-Mu, bahkan memampukan kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Sepanjang minggu yang telah berlalu, Engkau juga telah menyertai kami, melindungi kami, melepaskan kami dari segala kesusahan, mara bahaya dan daripada yang jahat. Engkau telah mencukupkan segala kebutuhan hidup kami akan apa yang kami makan, minum dan pakai. Bahkan kami dapat menikmati kasih, sukacita dan damai sejahtera yang datang daripada-Mu. Bapa, ini kami anak-anak-Mu. Kami hendak bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikan-Mu. Kami hendak bernyanyi, memuji-muji dan memuliakan Engkau. Dan kami juga ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menguatkan iman kami. Kami membuka hati kami seluas-luasnya bagi kebenaran firman-Mu Bapa. Dan kami berdoa bagi hamba-Mu Pendeta Pengki Andu. Tuhan berkati, Tuhan urapi dengan urapan yang baru. Sehingga melalui bibir mulutnya kami boleh mendengarkan isi hati-Mu yang Engkau sampaikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi semua anak-anak-Mu yang mengambil bagian pelayanan dalam ibadah pada pagi hari ini. Baik worship leader, para singer, para pemain musik, teknisi, usher, semuanya tanpa ada yang terkecuali Bapa. Sucikan kami, layakkan kami untuk melayani Engkau. Dan mampukan kami untuk melakukan yang terbaik. Hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Bapa, datanglah dan beracaralah. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Kepadamu Bapa.
dekatmu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Coba Tuhan saja nyanyikan pujian ini, katakan memandang wajah. Rasakan kasih Tuhan dalam hidup kita, saudara. Kasih-Mu yang mengalir tengah-tengah kami, menjamah setiap kami di tempat ini, Tuhan. Tinggal dekatmu. Mari lebih lagi sembah Tuhan, angkat tanganmu, katakan Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Terima kasih banyak Tuhan. Semakin nyata bersyukur selalu kepadamu, lebih lagi serukan Bapakku, Bapakku yang baik, sangat ku cinta kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Bersyukur selalu kepadamu. Mari saja semuanya bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Katakan Bapakku yang baik, oh Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Terima kasih Bapa. Kasih sayang-Mu ada buat setiap kami di tempat ini Tuhan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu.
Saudara-saudara, Engkau yang menikmati kebaikan Tuhan, Engkau yang hidupnya selalu ditolong oleh Tuhan, Engkau yang membutuhkan Tuhan, yang mau berserah buat Tuhan. Pagi hari ini, saudara boleh angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Come on. Kami sangat mengucap syukur untuk yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus berdaulat penuh atas kehidupan setiap kami. Saat ini mari Tuhan berbicara buat kami. Terobosi kami Tuhan. Tegur kami, koreksi kami. Kami mau Tuhan, kami keluar dari ruangan ini, kami melakukan firman-Mu. Bahkan kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Kami gak bisa tanpa Tuhan. Pimpin kami Tuhan, terlibat dalam setiap keputusan yang kami mau ambil. Saat ini mari Roh Kudus Engkau ambil alih. Pimpin setiap kami kepada segala kebenaran. Kami siap mendengar saat ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silahkan duduk. Saudara mau berdiri juga boleh. Boleh tepuk tangannya di-extend buat para worship leaders dan musicians. Shalom saudara. Apa kabar semuanya? Semua masih percaya Yesus? Masih baca Alkitab? Jangan sampai enggak itu ya. Saya mau cerita dulu buat saudara-saudara. Berapa bulan lalu saya pergi ke Sumatera Utara. Dan waktu lagi ngatur-ngatur tanggal dan lain sebagainya, di benak saya, kalau ke Sumatera Utara dari Jakarta, mesti mendaratnya di Kuala Namu. Di benak saya. Tiba-tiba waktu lagi atur-atur semua, teman-teman di Sumatera Utara pada ngomong, Bang, kali ini kalau ke Sumatera Utara, karena acara kita di Sidikalang, jangan mendarat di Kuala Namu. Saya bingung, habis itu mendarat di mana dong? Ada airport baru namanya Silangit International Airport. Di kota si Borong-Borong, kampungnya si Hombing. Benar ini benar ya. Dan oh ya, saya mulai ngecek. Oh iya, ternyata ada airport di situ. Nah singkat cerita, akhirnya terbang. Terbang ke Sidikalang, ke Silangit. Biasanya Jakarta Kuala Namu itu bisa 2 jaman lebih. Jakarta Silangit cuma 2 jam udah mendarat. Dan saya nggak akan lupa, itu waktu pintu pesawat dibuka, itu jam 10.30, pagi menjelang siang. Waktu saya keluar dari pesawat, saya untuk pertama kali mendarat di Indonesia kedinginan. Karena jam 10:30 itu suhu udaranya 24 derajat Celcius. Dingin. Dan smellnya bukan smell polusi, tapi smellnya pine trees, bunga-bunga, persis kayak di Eropa. Saya percaya itu Sumatera Utara waktu sampai di terminal. Dengar orang-orang pada ngomong baru percaya, oh ini Sumatera Utara ternyata. Tolong apakan dulu itu ya. Oh ini Sumatera Utara. Ya, bukan Eropa ternyata. Ya. Nah, dulu waktu saya ke Danau Toba dari Kuala Namu, itu naik mobil, kalau nyantai ya, ngopi, makan, itu bisa 4-5 jam. Kemarin dari Silangit International Airport ke Danau Toba, nggak sampai 1 jam udah nyampe. Ternyata waktu saya baca-baca, saya sampai amazed ini sama daerah ini. Waktu saya baca ternyata Silangit ini adalah bandara lama yang direnov sama pemerintah hari ini. Dan ini adalah salah satu masuk daftar ya, Silangit International Airport, proyek infrastruktur yang dibangun sama pemerintah Indonesia. Dan ternyata nggak cuma di sana. Di Pulau Jawa kita semua merasakan ada tol Jakarta-Surabaya lewat dikit. Sampai kemarin waktu lagi pada mudik, orang-orang kasih komen, mudik kali ini menyenangkan, tidak menyeramkan lagi. Karena ada infrastruktur. Yang ngerti sama Sulawesi Utara, dulu Manado Bitung itu bisa 2 jam lebih naik mobil. Dan jalanannya rusak, sekarang cuma 30 menit saja. Ada tol baru soalnya, udah sampai di Bitung. Nah, ternyata saya nangkap satu hal, infrastruktur dibangun untuk membuat yang jauh jadi dekat, yang sulit jadi mudah.
Nah saudara-saudara di GBI Rem mesti tahu bahwa ternyata surga sudah punya proyek ini semenjak lama. Udah punya ternyata. Yuk lihat sama-sama, Efesus pasal yang kedua. Efesus pasalnya yang kedua. Ayatnya yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Saudara masih ingat Efesus 2 di mana? Itu sebelum Efesus 3. Efesus 2 ayat 13 dan 14. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu apa saudara? Jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Wow. Ternyata karena darah Kristus, kita yang tadinya jauh sudah dibuat jadi dekat. Dan darah Kristus ini adalah damai sejahtera kita yang mempersatukan kita, kata Rasul Paulus. Dan apa tadi? Yang merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Saya percaya semua saudara yang hadir pada siang hari ini sudah pada tahu, setiap ada perdamaian, pasti sebelumnya ada apa? Konflik, ribut, perang, dan lain sebagainya. Nah ternyata kita pernah loh jadi seterunya surga. Ngeri gak sih? Kita udah hidup di zaman perjanjian baru, udah gak terlalu mikirin gituan. Tapi sempat kita ini jadi seterunya surga. Nah saudara mesti tahu bahwa Tuhan kita punya nature. Ya tadi karena worship leader saya berubah nih ngomongnya buat saudara. Ya karena milih lagunya soal kasihnya Tuhan buat kita. Ya. Nah saudara mesti tahu bahwa dari perjanjian lama sebelum hukum Taurat disahkan, Tuhan tuh punya nature selalu ada di pihak kita. Oke, yang amin 2. Yang lain masih roaming kayaknya. Tuhan gak pernah berseberangan sama kita. Tuhan selalu di pihak pendosa. Nggak ada yang amin. Roaming soalnya gini-ginian. Hah? Tuhan selalu di pihak pendosa. Makanya dia mau mati, belain siapa? Pendosa. Dari dulu Tuhan selalu ada di pihaknya pendosa. Tuhan gak pernah berseberangan sama kita. Tuhan gak pernah di pihak yang lain, gak pernah. Nanti di rumah karena waktu ya, saudara baca kisahnya Abraham. Abraham sekali pernah bohong. Bohongin raja namanya Abimelek. Ya, Raja Abimelek adalah raja yang baik, bukan raja yang jahat. Abraham bohong karena dia takut Sarah diambil jadi selirnya. Jadi Abraham ini insecure, dia bohong, dia bilang, "She's my sister." 2 kali dia bohong. Tapi anehnya, Tuhan datengin Abimelek lewat mimpi dan Tuhan ngomong gini, "You are a dead man." Loh. Baca-baca ulang, perasaan yang bohong Abraham, kenapa yang dead man jadi Abimelek? Saya bisa kasih banyak bukti bahwa Tuhan ada di pihak kita selalu. Itu pembohong loh. Dibelain sama Tuhan. Israel waktu keluar dari Mesir, kerjaannya komplain. Saudara tahu komplain? Kita nomor 1 soalnya gini-ginian. Ya. Saudara tahu komplain itu dosa? Komplain itu dosa. Tapi setiap orang Israel komplain, mana nih air minum? Kita bisa mati kalau nggak minum. Tuhan sediain air. Mana nih breakfast, croissant, soto ini, soto itu, mana? Kok nggak pernah ada breakfast? Tiap pagi tiba-tiba di drop mana dari surga, on time, every morning. Komplain loh. Dan Tuhan selalu mau dekat sama ciptaannya. Makanya orang Israel kalau jalan di malam hari, dideketin sama Tuhan. Bentuknya tiang api. Mereka jalan di siang hari, dideketin sama Tuhan. Bentuknya tiang awan. Masih perlu bukti yang lain bahwa Tuhan di pihak kita? Tuhan selalu ada di pihak kita, bahkan kita bikin salah sekalipun, Tuhan tetap di pihak kita. Lumayan, amin mulai 3. Lumayan. Sampai tiba di satu cerita, Tuhan tiba-tiba bangun tembok pemisah. Tuhan anggap kita seterunya dia. Kita semua sudah tahu bahwa yang pertama kita menjadi seterunya Tuhan itu karena peristiwa di Taman Eden. Saudara tahu ini ya? Ya, karena dosa.
Tapi ada isu kedua yang jarang dibahas sama orang-orang Kristen. Kenapa kita jadi seterunya surga? Yuk, Keluaran 19. Keluaran 19, ayatnya yang ke-8. Ayat 7 dan 8, ayat 7 dulu. Keluaran 19 ayat 7 dan 8. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ayat 8. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Ini isu jarang dibahas. Jadi Musa diperintahin sama Tuhan untuk kasih tahu sama orang Israel. Dipanggillah orang-orang Israel. Ya, dipresentasi sama Musa. Ini Tuhan perintahkan ini. Lalu apa tadi? Komennya tua-tua Israel, mereka serentak menjawab, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Saya baca ayat ini saudara semenjak saya ada di youth di gereja. Anak muda, kebaktian anak muda, saya udah baca ayat ini. Saya pikir orang-orang Israel itu nadanya taat, mau taat sama Tuhan. Ternyata enggak loh. Nadanya orang Israel ternyata di ayat ini adalah nada kesombongan, bukan ketaatan. Kalau pakai gestur tubuh, firmanin aja, kita bisa buat. Firmanin aja, dari dulu udah sama kok, suruh nyebrangin air laut bisa, suruh ini bisa, kasih aja firman ya, kita buat. Ternyata isu ini yang jarang dibahas adalah kita merasa bisa pakai usaha kita. Ini isu yang mengerikan sekali. So pastikan saudara-saudara di GBRM, saudara datang kebaktian karena saudara sadar Tuhan Yesus sayang sama saudara. Bukan karena kita datang, oh saya sayang sama Tuhan, makanya saya mau kebaktian. Coba diganti. Diganti, itu namanya kita mulai kejebak pakai usaha sendiri. Kita pikir dengan usaha kita, dengan kerjaan kita, Tuhan akan sayang sama saya. Kita selalu pikirannya begitu. Di GBRM nggak ada. Dan ini ternyata dari zamannya orang Israel. Firmanin aja, kita bisa buat. Orang Israel pikir dengan semua yang mereka buat, Tuhan akan sayang sama kami. Tuhan akan sayang sama kita. Dan ini kejadian sampai hari ini ke orang-orang Kristen. Banyak orang Kristen usahanya berhasil, ini karena saya doa pagi. Pernah dengar? Tendernya gol, ini karena saya puasa kemarin 3 hari. Saudara mesti sadar, usaha saudara diberkati bukan karena saudara yang baik, tapi Tuhan Yesus yang baik sama saudara. Jangan pernah menganggap karena saya, dan karena saya. Enggak, semua karena Tuhan. Kita ini enggak ada apa-apanya. Makanya jangan masukin di kepala kita, ya, bayar harga, semua harga sudah dibayar bos sama Yesus di atas kayu salib. Jangan ajarin anak-anak kita, gereja, enggak gereja, neraka loh. Gimana sih? Kita kenalin Yesus dengan nakutin anak-anak. Karena saya digituin dari dulu. Gereja, Yesus sudah mau datang. Belum datang loh sampai sekarang. Cuma dari dulu saya digituin selalu. Cuman ditakut-takutin. Coba kenalin Yesus tuh the beauty of Jesus. Yang tadi kita nyanyiin. Saudara nyanyinya pada merdu loh tadi. Lagu yang dipilih sama WL kita keren-keren tadi liriknya. Keren, itulah Tuhan. Tuhan gak pernah berseberangan sama kita. Makanya saudara mesti tahu, saudara masih ingat pasal berikutnya apa yang disahkan? Keluaran 20. Hukum Taurat. So hukum Taurat diberikan, ternyata backbone-nya ini. Latar belakangnya ini. Oh, kalau pakai bahasa terjemahan bebas, oh kalian ngerasa bisa. Oke, ini aturan 10. Gak ditulis di Keluaran 20, di Yakobus 2 ayat 10 dan 11 ditulis. Ini 10 aturan, ngelanggar satu, ngelanggar semua. Mateng gak? Kamu gak hormat sama orang tua, kamu sama penzina. Kamu sama kayak pembunuh.
Kamu ngelanggar satu, ngelanggar semua. Dan saudara mesti tahu, 1500 tahun orang Israel gagal hidup di bawah hukum Taurat. Gagal semua. Even the greats gagal. Daud gagal, Salomo gagal, semua gagal. Yesus datang kan, khotbah di bukit, masih ingat? Makanya kalau baca Alkitab, diurutin narasinya. Jangan goreng-goreng sembarangan. Diurutin, Yesus datang, khotbah di bukit. Masih ingat khotbah di bukit? Itu hukum Taurat di-upgrade sama Yesus. 10 udah susah kan? 10 udah susah, ngelanggar satu, ngelanggar semua. Malah di-upgrade sama Yesus. Kamu pernah mendengar aturan jangan berzina? Well, you just undressing a woman in your mind, kamu sudah berzina. Nah loh, kamu benci saudaramu, kamu sama dengan pembunuh. Di-upgrade loh. 10 udah pada gagal, di-upgrade. Loh, kok Yesus jahat sama saya? Yesus nggak jahat sama saudara. Dia cuma mau kasih tahu, sayangnya orang Yahudi nggak mudeng. Dia cuma mau kasih tahu, kalian semua perlu saya. Karena saya yang mau bayar harganya semua nanti di atas kayu salib. Ya, karena khotbah di bukit belum disalib. Saya nanti yang bayar harganya semua. Kalian semua perlu saya. Kita semua nih sampai hari ini perlu sama Tuhan Yesus. Bukan waktu ada masalah doang. Tiap detik kita perlu Yesus. Saya tadi naik lift ke gereja saudara. Saya masih deg-degan. Saya WhatsApp istri saya, doain ya. Karena dia gak ikut. Istri saya suka nanya, Jess, kamu udah 27 tahun bawain firman. Deg-degan kenapa? Saya mau yakinkan saudara, deg-degan tuh bagus. Itu namanya kita ngandelin Tuhan, bukan ngandelin kepintaran kita. So keep deg-degan. Kita suka gitu kan? Kayaknya Tuhan ban serep banget. Kita merasa bisa. Oh ini kerjaan udah 20 tahunan, gue kerjain kerjaan yang sama kok. Kita kayak live Tuhan out of this. Tuhan gak ikut-ikut. Ya, mau masak air sekalipun, libatin Tuhan. Oh itu air jadi karismatik, percayalah. Kita suka lupa sama Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan gini, akuilah dia dalam segala langkahmu. Dalam semua rencana kita, libatin Tuhan. Kita nggak bisa tanpa Tuhan Yesus. Kita nggak bisa. Mau sok-sok bisa, kita nggak bisa. Ujung-ujungnya dia dicari. Makanya mendingan libatin dia dari awal. Jangan jadiin dia ban serep. Karena waktu. Yuk kita kembali ke infrastrukturnya surga. Ternyata Rasul Paulus punya bahasa namanya pelayanan pendamaian. Jadi di Korintus ini ada 3 seri pelayanan. Ya, 1 pelayanan pembenaran, yang kedua pelayanan pendamaian, yang ketiga pelayanan kasih. 2 Korintus 3, 2 Korintus 5 sama 2 Korintus 9. Ya. Nah, yang saya mau bahas buat saudara adalah infrastruktur dari surga. Rasul Paulus pakai istilah pelayanan pendamaian. Yuk lihat sama-sama. 2 Korintus 5. Ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-21. Udah 15 menit aja. Saya sampai jam 3:30 kan ya? Enggak ya. You wish. Kalau saudara scroll ke atas, itu judulnya adalah pelayanan untuk pendamaian. Kalau saudara scroll ya, judul perikopnya. Nah, ayat 18 sampai 21. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara mesti tahu bahwa setiap proyek infrastruktur selalu ada tiga apa? Kok saya blank sih? Hah? Setiap ada proyek infrastruktur,
ya selalu melibatkan 3 pihak. Yang pertama inisiator, yang kedua mediator, yang ketiga komunikator. Di mana-mana begitu. Nah, kita bicara Indonesia. Indonesia sama. Waktu pemerintah ngelihat ada daerah mesti dibangun, berpotensi untuk dibangun. Nah, pemerintah pusat itu inisiator. Terus biasanya kalau sudah dibidik ini daerah, pemerintah pusat akan kirim mediator. Biasanya yang dikirim menteri yang jago main drum. Pak Basuki yang rambutnya putih semua. Dia dikirim. Kerjaan dia paling ribet. Dia mesti bebasin tanah, dia mesti yakinin warga, dia mesti duduk sama pemuka-pemuka adat. Kerjaannya paling ribet. Mediator. Nah, pemerintah mengharapkan kalau proyeknya jadi, masyarakat yang menikmati jadi komunikatornya. Kayak saya tadi ceritain si langit. Beberapa dari saudara langsung matanya pengen ke Traveloka. Kelihatan dari depan. Nanti aja habis kebaktian ya. Masih high season, masih mahal soalnya tiket. Nanti aja. Karena saya ngalamin si Langit International Airport, saya ceritanya valid tadi. Bukan katanya, bukan lihat Google, bukan. Saya ngalamin. Makanya saya jadi a good communicator barusan. Soal si Langit International Airport. Di dunia F&B, saudara mesti tahu, ada istilah yang terkenal namanya let your network work. Terkenal banget. Saudara misalnya punya restoran, terus ada customer datang. Dia makan, ternyata nih customer dijamah sama menu saudara. Wih, enak banget, langit terbuka. Pernah makan kayak gitu? Hah? Saya sering makan kayak gitu soalnya. Hah? Dia makan nih enak banget. Sekarang orang kalau enak, merasa enak makan di sebuah restoran, apa yang mereka buat? Difoto dulu makanannya, cekrek. Hah? Sampai berdiri-berdiri, ada bayangan dari sini, berdiri-berdiri loh. Habis difoto, posting. Pakai caption, guys ini enak parah. Di tag restorannya? Di tag. Let your network work. Itu customer kerja buat kita yang punya restoran? Hah? Enggak kan? Tapi tanpa mereka sadari, mereka kerja buat kita. Beda sama waiters. Waiters kalau kita tanya, ini yang enak yang mana? Dia akan tunjuk yang paling mahal. Karena dia cuma punya knowledge, nggak pernah ngalamin mungkin. Cuma beberapa restoran yang waitersnya dikasih coba. Dia cuma punya knowledge. Bahwa makanan ini, ingredientsnya ini, tapi nggak pernah ngalamin. Nah, untuk menjadi a good communicator, kita mesti ngalamin. Nah, ternyata surga juga sama. Ada 3 pihak. Inisiatornya Tuhan, Allah. Ayat 19, Allah mendamaikan dirinya dengan dunia. Bahasa Yunaninya kata lasso. Jadi Allah tidak disuruh sama siapapun, gak didesak sama siapapun. Dia yang initiate, mau damai sama ciptaannya. Oke, mau meruntuhkan tembok pemisah. Dia inisiatornya. Terus surga kirim mediator kan? Siapa namanya? Yesus. Kerjaannya paling ribet? Ribet. Dia bukan bebasin tanah, dia bebasin kita dari dosa. Dia pengen kita percaya sama dia. Terus kita yang ngalamin seharusnya, makanya dibilang, berita damai itu sudah dipercayakan untuk saudara dan saya. Nah, kita yang ngalamin seharusnya orang-orang Kristen jadi a good communicator. Saya mau yakinkan saudara-saudara di GBRM, kalau kita cuman ngalamin kebaktian dan pelayanan, kita sedang gagal jadi orang-orang Kristen. Karena orang Kristen yang sejati, mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Mengalami didamaikan dengan Allah. Mengalami
hal-hal kecil kita ngalamin Tuhan. Kalau kita nggak ngalamin, semua serba katanya. Kata Pastor Paulus gini, kata Pastor Jesse begini, semua serba katanya. Nggak valid. Dan saya suka bingung, banyak orang Kristen, saya suka lihat pemandangan ini, di GBRM nggak ada. Waktu papa mama jadi rajin ke gereja, anak-anak jadi males ke gereja. Waktu suami istri jadi rajin pelayanan, anak-anak malah kepahitan sama pelayanan. Saya ngelihatnya malah gitu. Hah? Di GBRM nggak ada, makanya saudara kelihatan bingung. Ada di gereja lain. Papa mamanya pelayanan, anak-anak malah resist sama pelayanan, nggak mau lagi ke gereja. Nah pertanyaannya yang kita bangun apa? Kita cuma nakut-nakutin mereka, itu bukan berita damai, itu berita tidak damai kalau nakut-nakutin anak-anak. Kita justru membuat yang jauh makin jauh. Ya, yang mengalami kesulitan makin sulit hidupnya. Seharusnya orang-orang yang mengalami kesulitan, ketemu orang Kristen, ketemu GBRM, mereka jadi kayak mudah hidupnya. Karena ketemu saudara. Orang-orang yang tadinya jauh, LGBT dan lain sebagainya, ketemu gereja makin jauh loh saya lihat. Malah makin ngondek. Saudara nggak tahu ya gini-ginian? Saudara rohani banget kayaknya mukanya. Makin jauh. Orang yang sudah jauh makin jauh, bukan jadi dekat sama Tuhan karena ketemu kita. Nah padahal berita damai itu sudah dipercayakan buat kita. Seharusnya berita yang keluar dari mulut kita berita damai. Bukan nakut-nakutin orang. Ya, lo dosa neraka lo ya. Bukan gitu-gitu. Lo LGBT, ya bulu mata lo makin naik, lo makin neraka kelas paling bawah. Ingat lo ya. Kita gitu-gitu. Ya, lo Buffalo Gathering, lo lihat nanti Tuhan ngamuk sama lo. Buffalo Gathering, kumpul kebo. Salah ya Inggrisnya ya? Salah. Kita suka salah berita. Makanya orang jadi jauh. Saya dulu waktu SD, buat saya, mama saya itu master chef buat saya. Bukan Gordon. Gordon galak kalau ada kamera doang. Mama saya dari dulu udah galak di dapur. Nggak ada kamera padahal. Jadi for me, my mom is a master chef. Nah saya dari kecil tuh udah seneng lihat orang masak. Nah waktu masuk SMP, ada ekstrakurikuler kan, disuruh pilih sendiri. Pertama basket, hampir loh saya lingkerin. Untungnya saya ngeliat ada nomor 4 atau nomor 5, Tata Boga. Itu langsung. Nah waktu mulai kelas ini, Tata Boga, saya kaget karena yang laki cuma 2 ternyata. Yang lain semua perempuan. Nah satu hari kita dapat tugas dari guru kita, suruh plating. Saudara pernah dengar plating? Dandanin piring. Terus menunya nasi goreng. Menunya. Saya super excited. Waktu papa saya jemput, saking excitednya saya bilang, "Pak, ke Gunung Agung dulu." Saya sebut nih karena udah mau tutup Gunung Agung. "Pak, ke Gunung Agung dulu." Ada apa gitu? Enggak, ada buku yang Jesse mau beli gitu. Papa saya dengan berat hati akhirnya saya dianterin. Dapat bukunya. Hardcover soal itu, dandanin piring. Sampai di rumah ditanya sama mama, "Kok telat pulang?" Dulu nggak ada Sherlock soalnya kan. "Kemana dulu?" "Ini Jesse mau Gunung Agung dulu," gitu. Saya jelasin, "Mah ada tugas, plating, dandanin piring." "Apa yang mau didandanin?" Saya saking excitednya, salah berita ke mama. "Apa yang mau didandanin?" "Gado-gado, Mah." Disuruhnya apa tadi? Untuk hari apa? Ini 3 hari lagi, karena seminggu 2 kali itu Tata Boga. Jadi mama bilang gini, "Udah nanti gampang ya, sayur itu hari hanya disiapin sama telur rebusnya hari hanya." Jadi sebenarnya bukan saya yang ngerjain, mama saya semua yang ngerjain. Ya. Nah waktu datang ke sekolah, jadi semua kan, overconfidence. Bagus soalnya.
Jam tata boga dimulai, saya taruh depan guru saya. Dia bilang gini, Jess, bagus banget. Wih, makin gede hidung saya. Tapi Jess, dia ngomong gitu. Saudara tahu kata tapi? Membatalkan kalimat sebelum. Dia cantik tapi, nah nggak cantik tuh. Hah? Dia ganteng loh tapi nggak ganteng tuh, nggak. Hah? Tapi Jess, tugasnya bukan itu. Wih. Saudara pernah ngalamin lagi tinggi tiba-tiba ngedrop. Tugasnya apa, Bu? Nasi goreng, Nak. Tapi ini bagus. Tapi bukan itu yang ditugasin. Sering terjadi sama orang Kristen. Kita pikir bagus, tapi nggak disuruh. Nakutin orang-orang, kita pikir bagus. Oh, tobat nanti tuh orang, tobat. Nggak disuruh. Yang disuruh adalah kita membuat orang yang jauh jadi dekat. Orang Kristen seharusnya bangun infrastruktur. Bukan bangun ketakutan ke orang-orang. Tuhan marah loh ya, Tuhan marah. Ya, nanti kalau Tuhan betaring, lihat loh nanti. Ya, bukan gitu-gituin pendosa, bukan. Sadar saudara, sadar. Kita ini dibenarkan oleh Tuhan. Iya kan, ayat 21, kita dibenarkan oleh Tuhan. Kita sama sebenarnya, kita semua pendosa kan? Kok belaga nggak tahu? Kita semua pendosa, termasuk saya. Dan kita semua ditebus dan dikuduskan oleh darah Yesus. Sama, kita semua pendosa, bedanya satu ngaku, satu enggak. Satu ketahuan, satu enggak, itu aja bedanya. Makanya kalau ada orang lagi cerita dosanya dia sama saudara, mukanya biasa aja. Saya 10 tahunan lalu kalau ada orang cerita berdosa, saya, kok bisa gitu, kok bisa gitu. Sama deh kita. Jadi biasa aja mukanya, lempeng mukanya. Biasa aja, nggak usah mengintimidasi sang pendosa. Bedanya dia lagi ngaku, saya enggak. Itu doang bedanya. Biasa aja, kita semua pendosa yang dibenarkan. Ayat 21. Ini dia nih. Saya punya anak yang nomor 2. Dia sekarang udah 22 tahun. Waktu dia masih 6 tahun, namanya Pangeran. Waktu dia masih 6 tahun, saya ajarin dia naik sepeda di kompleks rumahnya mama. Karena kompleks rumahnya mama tuh cukup aman lah, daerah di depan rumah mama. Nah, dia naik sepeda, saya ngobrol sama mama di dalam rumah. Saya lagi ngobrol-ngobrol, saya dengar dia teriak dari luar, "Daddy!" Nada teriaknya nggak ngajakin main. Nada teriaknya minta, saya lari keluar. Saya lari, dia masih di atas sepeda. Tapi posisinya, ban depannya udah di kanannya got, ban belakangnya di kirinya got. Saya bingung dia bisa nyangsang di situ. Dia udah miring, kalau dia lepas tangannya, dia masuk ke got. Dan gotnya cukup dalam dan batu-batu dasarnya. Waktu dia ngelihat saya, dia cuman gini, "Dad," cuman gitu. Saya ngapain? "Pangeran, kamu kurang perform minggu ini." "Dad, tolong Dad." "Usaha kamu kurang, kamu gak bikin PR kan, ketahuan loh sama Daddy. Guru kamu lapor, naik sendiri." Saya gitu. Waktu dia manggil saya, "Dad," tahu nggak? Semua nilai merahnya diraport. Semua piring yang pernah dipecahin. Semua usil-usilnya sama kakaknya. Hilang semua di kepala saya. Saya lari ke situ, saya angkat Pangeran. Pangeran selamat, sepedanya yang masuk ke got. Kalau saya, bapak di dunia bisa kayak gini, apalagi Daddy kita di surga. Saya hari ini salah satu hobi saya goes, saudara. Dari sebelum pandemi saya udah goes. Ya, ternyata waktu pandemi banyak orang yang kena flu goes. Ya, sekarang udah pada hilang tuh flu-nya ya. Sesekali, nggak selalu, sesekali Pangeran ikut sepeda sama saya. Pernah satu kali saya nggak akan lupa, kita lagi belokan, sebelahnya got, dia di belakang saya. Dari belakang dia ngomong gini, "Dad, hati-hati ada got." Perasaan gue yang ngajarin deh. Hah? Dia jadi hati-hati sama got.
Itu namanya tahu diri. Kalau udah percaya, ngalamin, dibenarkan oleh Tuhan, tahu diri. Dia ingat waktu dia masih 6 tahun, I got saved dari God. Diselamatin sama daddy gue. Sampai hari ini dia hati-hati, dia udah bisa nyetir sekarang. Dia parkir mobil, dia hati-hati banget sama God. He know he got saved dari situasi itu. Nah, kita seharusnya lebih dewasa dari pangeran, seharusnya lebih tahu diri. Kepleset normal, kepleset 2 kali doyan. Kepleset itu normal. Ya, tapi kalau 2 kali, 3 itu doyan namanya udah. Makanya ayat 20, ya Rasul Paulus ngomong gini, ini bagian terakhir. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Saya mau ngajak semua saudara di GBRM untuk kita berdamai sama masa lalu. Ya, berdamai. Zaman saya dulu waktu masih kecil, kita kalau mau ngeblok orang, telepon rumah angkat, gagangnya taruh di meja. That's how we block people. Betul ya? Yang old school? Yang new school masih tahu telepon gagang? Jadi orang nggak bisa nelpon. Orang kalau nelpon nadanya busy. Itu kita ngeblok orang caranya gitu zaman dulu. Nah ternyata kata blok bermutasi hari ini. Kayak virus COVID. Kata-kata blok jadi banyak tiba-tiba. Unfriend, pernah dengar? Unfollow. Delete contact, pernah dengar? Mute, pernah dengar? Ini mutasi semua dari kata blok. Nah hari ini kita kalau lagi jengkel, terluka sama seseorang, kita sikapnya gitu kan, gue gak mau lihat muka tuh orang lagi. Unfollow, unfriend, temennya nasehatin, kalau lo unfollow dia tahu lo, oke, mute aja. Yang ketawa pengalaman kayaknya. Saya mau tanya sama saudara, kita mungkin aman karena gak lihat orang itu. 3, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, bulan ke-8 papasan sama tuh orang yang melukai kita di taman anggrek. Saya mau tanya, kita udah beres? Belum, masih betanduk kan ternyata? Masih ada monster ternyata di dalam kan? Karena apa? Kita mempraktekkan bukan forgiveness, tapi neglecting. Neglecting bahasa Indonesianya adalah mentelantarkan, bukan membereskan. Ditelantarin. Nah itu, gak apa-apa saudara mau unfollow segala macam, gak apa-apa. Tapi pastikan kita sembuh. Jangan ditelantarkan. Karena walaupun kita unfollow, masih ingat pasti kan? Pas ingat, wah Tuhan baik. Gitu pasti ingat orang yang nyebelin. Jengkelnya naik kan, bencinya naik kan? Kok belaga lupa? Nah, waktu jengkel lagi naik, di situ kita harus bilang sama Tuhan, Tuhan saya lepaskan pengampunan. Masih jengkel bulan depan? Masih. Ingat lagi, jengkel lagi. Bilang lagi, Tuhan saya lepaskan pengampunan. Itu namanya pemberesan. Berdamai sama kemarin. Berdamai sama masa lalu. Ingat muka ini, ingat, Tuhan saya lepaskan. Sampai satu hari saudara lihat, entah muncullah di sosial media saudara, entah saudara papasan, saudara udah biasa aja lihat tuh orang. Itu namanya pemulihan dan kemenangan terjadi buat saudara. Ya. Makanya forgiveness is a process. Forgiveness nggak happen overnight. Neglect itu happen overnight. Neglect. Ya besok kayaknya beres, padahal kita nggak beresin, kita cuman mentelantarkan. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Saudara, waktu saya mulai mempraktekkan semua yang dicatat firman Tuhan, saya mulai ngeliat luar biasa yang terjadi. Bulan lalu ada 2 transgender, bukan 1, 2. Minta dibaptis. Ya. 1 aja surga pesta, ini 2. Pestanya 2 hari kayaknya surga, ya. Saya cuma tanya, kenapa mau dibaptis? Iya, kita dengar Tuhan baik sama saya.
Cuman karena dia dengar berita damai, mau berubah. Saudara mesti tahu, orang dengar berita baik selalu berubah. Good news will lead men and women into repentance and change. Kita dengar toko sepatu sale, mau ngantre kan semua? Ngantre lo 2 jam, gak peduli. Travel fair sebelum pandemi, masih ingat? Ngantrinya kayak kaki 1000. Karena orang dengar kabar baik. Apalagi ada kabar damai yang menyatakan dosa kita diampuni 100%. Seharusnya itu merubah kita seharusnya. Sama kayak 2 transgender ini. Oke? Yang satu ini udah lama sebenarnya yang satu ini. Maksudnya dia datang ke rumah, satu rumah gak bisa kerja. Saya jalanin usaha dari rumah soalnya saudara. Waktu ibu ini datang gak ada yang bisa kerja. Cantik banget dan wangi banget. Gak ada, semua sampai. Nah, waktu saya datang ke ruang tamu, saya pun bengong. Ih, cantik banget ini ibu. Terus wangi ruang tamu saya. Tapi waktu dia ngomong, halo pastor, ih laki. Laki ternyata. Dan saudara mesti tahu, ya. Jadi ini temenan nih 2. Nah yang satu ini, aduh saya makan hati 6 bulan. Karena waktu ngobrol di ruang tamu saya bilang, mulai hari ini kita teman ya. Teman ya, bukan jadian. Tolong jangan salah dengar. Kita teman. Dan waktu dia dengar saya mau jadi temannya, wih dia kalau ketemu maunya di mall. Dan kalau ketemu di mall, tangannya selalu di bahu saya. Dan suaranya gede banget. Beb, kita makan di mana Beb? Duduk di restoran, suaranya gede banget. Saya udah kode-kode, gini-gini, kecilin suaranya. Nggak bisa. Ya, aduh ini enak, segala, semua kalau dia lagi ngomong, semua mata liatin saya. Saya tahu tuh muka-muka orang itu, oh itu pacarnya gitu kayaknya. Ha? Nah saudara mesti tahu, dari awal dia ketemu, dia tuh udah down payment. Down payment rumah sakit di Jerman, untuk operasi ganti kelamin. Bulan ke-7, makan hati 6 bulan kan. Bulan ke-7 dia bilang, Jess, gue batalin operasi ganti kelamin. Kenapa? Yesus baik sama gue. Terus, down paymentnya angus, biarin aja. Kata rumah sakit di Berlin, down payment, biarin aja. Yang penting gue sadar hari ini, gue diciptakan sempurna sebagai pria sama Tuhan Yesus. Dia bawa temennya, dibaptis dua-duanya. Besoknya langsung lepas wig. Gak pakai wig, gak pakai makeup, ganteng ternyata dua-duanya. Ternyata yang satu dari kecil terima berita gak damai dari orang tuanya. Ya, bapaknya kalau lihat dia, papa tuh maunya anak perempuan, bukan kamu. Digituin sama dedinya sendiri. Terluka ini anak, makanya jadi gitu. Makanya saudara kalau lihat LGBT, jangan alergi duluan. Di dunia kita ada hukum sebab akibat. LGBT cuman akibat. Sebabnya adalah fatherless. Ini dong yang diberesin. Jangan akibatnya yang diserang terus, dihakimi, ditunjuk-tunjuk terus. Ih, mereka nggak pakai make up lagi loh. Ganteng ternyata dua-duanya. Walaupun masih ngondek, tapi udah beres mereka, ya. Kok gue mirip gitu tadi ya? Jangan ngerekam-rekam lo ya. Saudara, berita damai itu sudah dipercayakan buat kita semua. Jadilah pelayan-pelayan yang membawa pendamaian buat orang-orang. Membuat orang yang jauh jadi dekat sama Tuhan Yesus. Go home and love your family. Jangan hakimin kakak saudara, jangan hakimin adik saudara. Mulai rangkul mereka. Ya, kalau mereka nggak mau ke gereja, nggak usah ajak ke gereja, ajak makan. Ya, sampai di meja makan, nggak usah ngomongin kenapa nggak gereja, nggak usah gitu-gitu. Ngomongin yang lain, ngomongin Arsenal kek, ya, ngomongin yang lain, ya. Ngomong, kalau dia senang musik, ngomongin musik. Dia senang film, yuk nonton yuk Mission Impossible bareng. Rangkul keluarga saudara. Ya, kasih mereka berita damai. Saya percaya satu hari, satu orang diselamatkan. Seisi rumah saudara, Tuhan akan selamatkan. Amin. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses dengan apapun yang saudara buat. Harmonis di rumah dan rekening bank selalu penuh buat saudara.
Saya minta dengan hormat worship leader kita, please pray for the word.